Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya saja sesungguhnya yang akan memakmurkan, mengimarahkan masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari yang akhir, wa aqamas shalah, serta mereka melaksanakan mendirikan salat, memberikan zakat, dan tidaklah mereka takut kecuali hanya kepada Allah saja. Maka semoga mereka itu ayakunu minal muhtadin, termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-18 sebagai pembuka kaji. Tandai saja ayat itu, nanti kita masuk ke situ. Surat At-Taubah surat yang ke-9 halaman 189 ayat 18. Ditandai saja dulu. Kita ulang, surat At-Taubah surat ke-9 halaman 189 ayat 18. Ayat 18. Ditandai memang dulu, ditandai saja dulu. Kaji kita sebagaimana biasa setiap Senin, masalah amaliyah ibadah fikih harian yang kita nukil antara lain daripada kitab Bulughul Maram dan kitab-kitab lain, dan sudah dibagikan. Judulnya pagi hari ini berkunjung, bertamu ke masjid selaku rumah Allah. Mari kita baca dan kita pelajari ayat-ayat hadis-hadisnya dulu. Yang pertama, bahwa orang yang mengunjungi atau berziarah ke masjid itu berarti dia bertamu ke rumah Allah, dan ia adalah tamu Allah. Man tawadda'a, siapa yang berwudu, fi baitihi, di rumahnya, fa ahsanal wudu, maka lalu dia ahsan, dia perbagus, dia sempurnakan wudunya. Thumma, kemudian atal masjidah, dia datang ke masjid. Fahuwa zairullah, maka dia itu adalah zair. Zair orang yang berziarah, mengunjungi Allah. Wa haqqu 'alal mazur, wa haqqu, dan menjadi suatu hak, suatu kemestian atas al-mazur yang dikunjungi, ayyukrimaz zair, untuk memuliakan tamu yang mengunjunginya. Ini dulu kita pelajari.
Kalau ada yang beringan seketik menutup pintu di belakang tu, supaya jangan masuk seorang orang yang sedang berkerajo. Alah. Makasih. Jadi yang pertama kaji kita adalah kita awak kini ikut sedang bertamu dan sedang menjadi tamu. Bertamu ke rumah Allah, menjadi tamu bagi Allah. Namanya ziarah. Ziarah bahasa kitanya berkunjung, bukan ke kubur. Kita biasanya kalau la ziarah tu nanti kena kubur. Arti ziarah tu berkunjung. Ziarah ke Masjidil Haram berkunjung. Ziarah ke Masjid Nabi berkunjung. Ziarah ke kampung berkunjung ke kampung. Cuman di awak di kita di acok tak pakai ziarah ke kubur. Lama-lama kalau ziarah kubur. Perlu kita pelak sikit. Faham itu. Setiap hari kita ziarah ke rumah Allah. Maka pasanglah niat mau berangkat ke masjid itu, mau berkunjung. Yang terbaik berwuduk di rumah dengan sebagus-bagus sesempurna wuduk. Karena nilai fadilah keutamaan berwuduk di rumah dengan berwuduk di masjid berbeda. Orang yang berangkat semenjak di rumah dia dalam keadaan suci, dianggap dia sudah salat. Jadi dalam perjalanannya menuju masjid dianggap perjalanan salat. Kalau sebagian orang bisa jadi bicara, habis kau salah di masjid, boleh. Yang jaleh beruduk dulu di rumah. Lapih kau tangkuk balik, nak sari. Atau kabeh ia banang titoron. Nilai berbeda. Orang berurut di rumah dengan sebagus-bagusnya, lalu berangkat ke masjid, tidak ada yang mendorong, yang memotivasi tujuan datang ke masjid, melainkan untuk salat atau untuk beribadah atau untuk taklim. Maka semenjak dia berwuduk sampai ke masjid, dianggap dia sudah salat. Pahalanya pahala orang salat. Orang salat, langkah-langkahnya langkah-langkah orang salat. Itu keutamaan berwuduk di rumah. Dan dia dianggap tamu Allah. Jadi orang yang datang ke masjid adalah zairullah, bertamu kepada Allah. Masjid disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Disandarkan masjid kepada Allah itu untuk litakrim, untuk memuliakan. Nyukama disandaran, berarti disitulah nilai sesuatu. Sedang wawaw disandarkan ke presiden, lah mulia wawaw itu. Anjang presiden, Allah tinggi derajat anjang. Jadi bagaimana kalau andaikan suatu rumah disandarkan kepada Allah, mulianya? Abdullah. Tidak ada yang semulia-mulia menjadi Abdullah. Sehingga ketika bersyahadat berbaca itu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hamba Allah. Jangan mereka merasa hina lah. Cuma dah acak terpakai hamba Allah ko kepada sumbangan. Hamba Allah. Acak terpakai ke situ. Jadi masjid rumah Allah, ya. Bukan berarti Allah berumah, tak. Untuk kemuliaan.
memuliakan, mengutamakan, mengagungkan masjid selaku tampik yang dipakai untuk beribadah. Maka siapa yang datang ke masjid, dia datang ke rumah Allah. Berarti dia menjadi tamu khusus daripada Allah. Hakul ma'zur, menjadi suatu keharusan, suatu hak, suatu kemestian bagi yang dikunjungi untuk memuliakan tamu. Tapi apakah setiap orang yang datang ke rumah Allah dianggap sebagai tamu? Belum tentu lah. Belum tentu dimuliakan Allah lah. Jadi datangnya dulu niatnya apa, tujuannya apa, maksudnya apa, cara datangnya bagaimana, cara duduknya bagaimana. Lalu dia sebagai tamu apakah di rumah tamu, di rumah pemilik rumah itu apakah dia berselantas angan saja atau bagaimana? Maka supaya kita dimuliakan menjadi tamu yang baik. Jadi bagaimana kita menjadi tamu yang baik di rumah Allah itu kajiwa supaya kita dimuliakan. Hakul mazur, menjadi hak, menjadi suatu kemestianlah bagi yang dikunjungi untuk memuliakan pengunjungnya. Hakul mazur, hakul mazur itu satu. Hadis pertama kan. Yang kedua, bahkan Allah gembira menyambut kedatangan para hambanya yang bertamu ke rumahnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, la yatawadda'u ahadun, tidaklah berwuduk salah seorang, ahadun, fayuhsinu du'ahu, maka lalu yuhsin, dia sempurnakan, dia baguskan, dia sempurnakan wuduknya. Ya, yuhsinu, dia baguskan wuduknya. Yusbigu, dia sempurnakan. Berarti maknanya tidaklah berduduk seseorang maka lalu dia baguskan dan dia sempurnakan wuduknya. Summa yatil masjidah, kemudian dia datang ke masjid. La yuridu, la tidak yuridu, dia tidak ingin, tidak menginginkan, tidak ada maksud datang ke masjid illa salah, melainkan untuk salat, fihi padanya, illa tabashbashallahu bihi, melainkan tabashbas, gembira, senang, gembira Allah dengan kedatangannya, kama yatabashbashu, sebagaimana gembiranya ahlul ghaibi bital'atihi, sebagaimana gembiranya suatu keluarga yang ditinggal kedatangan orang yang telah lama meninggalkannya, gaib namanya. Kama, sebagaimana yatabashbash, bergembira ahlul gaib, keluarga salah seorang anggotanya gaib, bayi merantau, lalu tal'ah, muncul dia balik, pulangnya balik, ada adon sekarang tu santi yang gembiranya. Apalagi yang datang, yang pulang sudah bertahun-tahun tidak pulang. Suami cik itu baru. Cik itu baru. Lala mula tidak pulang. Dia sebentar nak menanya apanya. Orang masih cinta lu kinyo. Itu masalahnya. Pulangnya. Tidak lu lagi kabar pulang. Surprise. Coba gambarkan, bayangkan bahasa sonjak ini berusi ko. Gembira. Gembira itu bash-bashah. Bash. Jadi gambarannya begini, Allah saking gembira senang dengan kedatangan hamba-hambanya ke rumahnya. Gembira Allah, senang Allah. Dibikinlah gambaran gembiranya Allah itu seperti itu, walaupun tidak sama.
itu hanyalah gambaran, ilustrasi. Jadi Allah senang, gembira dan suka dengan kedatangan hamba-hambanya ke masjid, sebagaimana senang sukanya seseorang yang pulang dari rantau yang amat dinanti, dirindukan kedatangannya. Kajian tadi, apakah setiap orang yang datang disambut Allah dengan gembira? Jawabannya, ya tidak. Hendaknya kedatangan kita disambut dengan gembira oleh tuan rumah. Jangan sampai aku cerita datang ke rumah ngambu dua miam. Ngambu dua miam isapo nyu ndak so ndak baki kilo. Kepulang balolah. Kepang balah. Nah, tiba di rumah no. Paru ita awi ange itanyo ni ndak so ndak. Yalah. Paling tidak kamu pernah mengalami itu, paling tidak kamu pernah mengalami itu. Yon takama wak kedicampaan muku wak. Sepuhnya. Dengar. Anu sibuk lo bentuk-bentuk mencari kesibukan kerajonnya untuk melak. Baku yo. Nak kedatangan kita ke masjid, ke rumah Allah, jangan-jangan tidak disambut. Bisa jadi niat kita tidak betul, tujuan kita tidak baik, cara kita datang pun tidak berkenan bagi tuan rumah. Apalagi ya di rumah tu lasak, nang potoran macam ni, nang kamaruan macam cigo, apa sih? Yo tidak suka itu rumah tu dah. Di rumah Allah tentu ada tertibnya, ada adabnya. Namanya adab ketika di rumah Allah. Gembiranya. Di hadis di bawahnya begini. Man tawattana rajulun, ma tawattana rajulun. Tidaklah seseorang itu tawattana itu menapakkan kaki, menginjakkan kaki. Rajulun seseorang muslim di masjid. Awak kaki ni nama tawattan. Mutawattin. Menapakkan kaki, menginjakkan kaki. Dan berada di dalam. Jadi ma tawattana, tidaklah watawattana, menginjakkan kaki seorang muslim di masjid untuk salat dan berzikir, illa tabashbashallahu lahu, melainkan gembira Allah lahu kepadanya, kama yatabashbashu, sebagaimana gembiranya ahlul ghaibi, keluarga yang ditinggalkan, dengan kedatangan bigaibihim, orang yang gaib selama di mereka, idza qadima alaihim, ketika mereka datang muncul kepada mereka. Intinya sama. Hendaknya kedatangan kita orang yang dirindukan, orang yang ditunggu, dinanti kedatangan kita di rumah Allah. Hendaknya begitulah, sehingga kita disambut. Apa yang Allah beri kepada kita? Rahmat. Orang kalau gelisah di rumah Allah, tanda ada rahmat. Gata memang, gata besono. Betul lah kyo. Kalau bahasa kasano itulah gata memang ku dua misalnya. Nak nyaman. Itu tandanya, bisa jadi niatnya tidak betul. Tidak ada tampik yang senyaman di rumah Allah, di masjid. Jadi pertanyaannya, kenapa kita tidak tenang di tempat yang terbaik? Khairul biqa, sebaik-baik bidang tanah di permukaan bumi ke,
di situ ada masjid. Tidak ada tempat yang terbaik, tempat yang paling tenang, tempat yang paling nyaman bagi hati, bukan nafsu, melainkan di masjid. Jadi tidak tenang, kita gelisah. Nak keluar capek. Iko barangkali orang munafik seperti itu. Orang munafik lah yang seperti itu. Sebab orang mukmin itu di masjid bagaikan ikan dalam kolam. Kolam. Bagaikan ikan dalam kolam. Nyaman, tenang. Sebab di masjid tampik yang damai, tampik rahmat turun. Jolong saja kaki kita menapak di pintu masjid, ini kita minta. Waftah li. Bayangkan. Waftah li, bukakan untukku abwab, bukan cik loh, pintu-pintu rahmat, berarti bercucuran, bercorohan rahmat Allah. Ndak ada pek wak, kan malang nian wak, hujan labik pek kepanihan. Selama orang di masjid, rahmat Allah turun. Kecuali ke masjid Mila Angkarajo itu tidak rahmat yang turun. Karena ada orang canci ya ke masjid Mila Angkarajo, masjid dulu. Orang keteroyong. Itu mulai kami di sekolah, duduk ke masjid kiranya jam aja pergi ke masjid. Atau anak-anak pergi ke masjid. Mengam masjid supaya nampak di guru. Kan lari niatnya. Niat Allah paling tahu. Jadi entahnya kita kok betul-betul mendapat rahmat di masjid. Tenang, nyaman, damai. Kalau dapat itulah usahawan mendapatnya. Mintalah kepada Allah agar kita selama di masjid tenang, damai dan nyaman. Dan minta kepada Allah agar kita suka berada di masjid. Mohon kepada Allah agar ketenangan kita itu berada di rumah Allah, terutama bagi laki-laki. Aduh. Hah? Oh, baik. Terus ke kampung. Untuk itu sudah semestinya bagi kita yang berkunjung dan bertamu ke rumah Allah atau ke masjid memperhatikan adab-adab yang telah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kedatangan kita kok disambut, dimuliakan dan dikucuri rahmat, senang tuan rumah, syukur tuan rumah dengan datang kita ke masjid. 1 halaman 2 Bu. Beruduklah sebelum berangkat ke masjid yang tadi kok. Di rumah. Ma min rajulin, ma tidaklah, min rajulin tidaklah satu pun jua seseorang, yatatahharu dia bersuci, lalu fayuhsinut tuhur, dia baguskan, dia lakukan dengan sebaik-baiknya tuhur bersuci itu. Lalu dia thumma ya'midu, kemudian dia ya'midu, menyengaja. Ya'midu itu maknanya menyengaja, menuju masjid.
min hadhil masajid, daripada masjid-masjid yang ada, masjid masjid. Sabuk masjid ko samo sadalanya. Kadang kita buruk rencak. Sampai lepang. Bergonjong tak bergonjong. Yang beda cuma sampai masjidnya. Silalam, Sinabawi, Masjid Quba, Palestina. Itu bedanya. Kalau pergi ke sana baru dapat pahala lebih. Salat di situ baru dapat ganjaran lebih daripada masjid. Tapi kalau masjid lain sama sen. Yang beda cuma rancak buruknya. Musajian yang paling rancak di Bukit Tinggi. Kau pergilah nilai salat samanya. Ayo dah. Tidak ada pahala lebih. Yang ada keutamaan salat kita di masjid Masjidil Haram 100,000 kali lipat salat di situ kan. Di Masjid Nabawi 1,000 kali lipat. Di Quba semua yang dapat nilai umrah. Bukan semua umrah. Semua umrah nak masuk langkah umrah pula dah. Dapat nilai umrah. Masjid Al-Aqsa tak mungkin kita ke sana. Sampai itu masjid yang disediakan kita untuk ziarah berkunjung karena punya nilai lebih. Jadi siapa saja yang dia berwudu atau bersuci di rumah dengan sebaik-baiknya, kemudian menyengaja ya'bidu, menyengajanya datang ke masjid apapun. Jadi konsepnya di bawah bunyinya Thumma ya'bidu, kemudian dia menyengaja menuju ke masjid min hadil masjid, daripada masjid-masjid yang ada. Kalau perempuan itu terbaik masjid dekat rumah. Perempuan kalau ingin ke masjid, yang terbaik masjid dekat rumah. Artinya lebih laki masjid ke rumahnya bagus. Beda laki-laki. Laki-laki bebas menjala akan kembali. Bahkan pulang jam 11 malam pun nak bagi bininya. Perempuan lebih utama salat di masjid terdekat, kecuali perempuan itu punya suami. Suaminya membawa ke sana itu boleh, karena sudah ada yang membawanya. Itu beda lain kasus. Illa kataballahu lahu, melainkan kataba menulis Allah. Artinya bukan Allah yang menulis, bukan. Allah menulis atau menetapkan untuknya bikulli khatwah, satu langkah. Untuk kulli, untuk setiap khatwah langkah, yahtuha, yang dia langkahkan kakinya, hasanatan, satu hasanah, kebaikan, wa yarfa'uhu biha darajah, yarfa', Allah mengangkat derajatnya, biha, dengan langkah kakinya itu satu derajat, wa yahuttu anhu, dan Allah menghapuskan untuknya, biha, dengan langkah kaki yang satu itu, satu kesalahan. Para dapat 3, satu langkah dapat 3. Saya hasanah, 2 derajat naik, 3 dosa dihapus. Hadis riwayat Imam Muslim 654. Udah berasa orang langkah kaki. Kita cari di kitab Targhib wa Tarhib. Ada sahabat-sahabat Nabi yang dulu indah inginnya melangkah mengongkang-ongkang. Itu mengongkang. Ada mengongkang. Ingin melangkah pendek-pendek agar banyak langkah. Kitab At-Targhib wa Tarhib oleh Al-Hafiz Al-Mizzi. Ketika tanya kenapa, saya ingin memperbanyak langkah saya. Karena satu langkah, satu hasanah, derajat naik 1, dihapuskan 1 kesalahan. Lalu tiba di masjid. Lebih-lebih langkah cakap tu berputar
Ndak uputa melangkah doh. Kapai berbeda dengan kapulang. Banyak saksi. Banyak saksi. Catatan cukup balik. Kami produksi baru. Tapi produksi lah cukup. Dia lebih utama salat di dekat di rumah di masjid dekat rumahnya. Tentu dia punya nilai khusus pula. Itu berduduk rumah. Tapi kalau nak berduduk rumah nak dapat tu. Sebab disangkutkan. Tidak satu orang pun yang bersuci lalu dia baguskan sucinya, kemudian dia menyengaja menuju masjid. Berarti di rumah, di tempat tinggal, tiba di Masjidil Haram, di hotel, Nabawi di hotel, berbeda nilainya dengan orang yang berwudu di masjid. Di masjid. Yang kedua, saat hendak berjalan menuju masjid, hendaklah berdoa dengan mengucapkan, aku tidak dapat bagi orang tak apa nak. Allah bajal fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya. Wajal fi lisani nura. Jadikan di lidahku ada cahaya. Wa ja'al fi sam'i nura, dan jadikan pula di telingaku ada nur cahaya. Wa ja'al fi basari nura, dan jadikan pula pada penglihatanku ada cahaya. Wa ja'al khalfi nura, dan jadikan pula di belakangku cahaya. Wa amami nura, di hadapanku cahaya. Wa ja'al min fawqi nura, jadikan di atasku cahaya. Wa min tahti, di bawah cahaya. A'zim li nura, perbesarlah cahayaku. Artinya Nabi setiap keluar masjid mengajari kita doa untuk memperbanyak cahaya. Cahaya, terutama cahaya yang akan menyinari kita nanti melewati sirat. Halo? Itu menceringi boh. Ketika melewati sirat nanti kan cahaya. Yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya mereka bersinar di sekeliling mereka, di depan, di belakang dan kanan mereka. Nah, yang kita minta kepada setiap kedatangan kita ke masjid menambah cahaya. Apakah dia kata tidak, di dunia bercahaya kita, hati kita bercahaya, tidak gelap, dapat tuntunan, dapat pedoman. Hidup kita bercahaya. Ada orang yang hidupnya suram, piti sembuh, harto besar peak, bini saya bertigo, pangkat tinggi, rumah cok istana, oto saya sampai, ada alpar macam-macam lah. Tapi nya kelam hidupnya. Kenapa kelam? Nampak suram hidupnya. Suram. Tak tentunya mangai hidup itu. Kalam hidup. Entah anda bersibuk anda jale. Orang-orang beriman tu hidupnya kau jale. Lah ada arahannya. Bagi kita nan lah mengaji kan jale. Hidup kau kama arahan hidup. Tiba di jalan, wak berjalan wak sampai ke Beteh, Balaya, sampai ke Pulau Jaleh, doa kama payo apa ke akhirat. Setiap katulah doa arahan hidup wak. Jaga lalu mengah, bolu wak semayang kalau jaleh arahan. Lah doa aturan-aturan petunjuk pedoman. Kalau kita mengalih, ko caranya. Kalau guru, ko caranya. Jadi pemimpin, ko cara. Sebagai suami, sebagai istri, ko cara. Sebagai orang tua, ko cara. Lah ada ketentuan. Sehingga tarang, seakan-akan negari tarang yang kita tempuh.
Ada orang yang kehilangan cahaya hidup, sehingga kannya berada tempat yang gelap gulita, tidak dapat tuntunan, tidak dapat pedoman. Pitih dan sambuh, no? Tapi berada dalam kegelapan. Kita diajari Nabi, mintalah cahaya itu. Allah maja'al fi qalbi nur. Cuma ini pandai maimaan. Apa bacaan? Lisannya Allah maja'al fi qalbi nura. Waja'al fi lisani nura. Waja'al fi sam'i nura. Sam'i. Waja'al fi basari nura. Basari. Waja'al min khalfi. Waja'al khalfi nura. Khalfi di belakangku. Jadikanlah di belakangku ada cahaya. Wa amami nura, di depanku cahaya. Waja'al min fauqi nura, jadikan dari arah atasku juga cahaya. Wa min tahti, di bawahku cahaya. Allahumma ya Allah a'azim, perbesar li untukku cahaya itu. Setiap keluar rumah, tidak setiap masuk masjid doh. Setiap keluar kalau rumah menuju masjid. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, berpakaian rapi dan indah. Tapi perempuan jangan berhias dan beraroma-aroma. Itu pengecualian. Perempuan dilarang beraroma, berparfum ria, berbaun-baun harum ke masjid. Karena masjid itu bukan ajang. Kalau perempuan datang ke masjid untuk salat, dilarang dia berharum-haruman, berhias-hias. Karena ke masjid itu pai ibadah, tidak pai pameran dah. Beda laki-laki disuruh berharum-haruman. Itu lebih-lebih di hari Jumat. Jangan sampai dicemburu lu suami wa. Lah baru dah kini. Sanji dulu dah okey, kini baru dah baru. Barangkali nyo ingin mengamalkan. Cuma tidak ada yang sebagus-bagus sederhana. Sebab harum-harum kau banyaknya harum pakai lah baunya. Pakai lah baunya. Bahkan di lapiak-lapiak yang ada di masjid tertentu kadang-kadang api baunya. Dia banyak mana? Setengah. Pakai pakaian yang bagus, walaupun tidak baru, rapi, sopan, beradab. Perempuan hindari pakaian yang mencolok kalau ke masjid. Jangan pakai yang mencolok. Kalau mau salat, jangan pakai yang mencolok. Jangan berhias ke masjid. Pakailah pakaian yang wajar ke masjid. Baru kau nak dapat rahmat kau. Tidak dapat rahmat Allah kau bakah. Karena Allah tidak berkenan kepada orang yang begini. Tidak berkenan, tidak senang, tidak suka. Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum, ambil pakailah perhiasanmu, inda kulli masjidin, setiap kali memasuki atau datang ke masjid. Iko arahnya ke laki-laki. Makanlah kamu, kulu washrabu, minumlah, la tusrifu, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Innahu, sesungguhnya dia la hibbul musrifin, tidak senang, tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Aku dasar agar pergi ke masjid itu rapi. Tiba laki-laki mandi
sudah mandi pakai harum-haruman, lebih-lebih untuk Jumat. Jumat dan kini walaupun pada Jumat yang sesuai. Jumat orang sesuai ke kampung halaman. Hari Jumat itu memang singajo mana? Baperang ke rajo. Jam 9 jam 10 dah berangkat ke kampung halaman. Dan di kampung halaman rangkai kali rangkai atau dan sana alamannya donasi sudah Jumat itu. Dulu setiap Jumat itulah orang dapat bertamu-tamu balik di kampung halaman. Nah, sehingga menjadi suatu pameo. Nah, sudah Jumat je lupa ke rumah dah. Lupanya makan. Makan sudah Jumat ko santiang lamanya. Lebih-lebih di rumah ranggai. Sudah tu kop seteng air pan. Kopi setengah air penuh. Yang keempat, tidak memakan atau mengkonsumsi makanan yang beraroma busuk seperti durian. Kalau patai paling-paling sok kida orang membonina, tapi kalau durian semua saji. Intinya di masjid Ceketuk itu ramai, tegak samping menyamping. Hindari segala macam baun-baun. Patai bawang tu kacontoh miang nudu. Apa sono? Kacontoh miang nudu. Bukan hanya bawang. Apapun jangan sampai menggaduh hidung orang yang sedang salat. Apalagi orang bersuat, kau sebenarnya kadang-kadang tak tahu bahasanya bersuat. Orang lain yang tahu bahasa bersuat. Ini aman-aman saja. Aman-aman saja. Sebab iduannya tak bisa memboni bersuatnya. Iduan aku tak bisa memboni bersuat orang lain. Kejap mu lah. Nah, kamu pernah dapat pertanyaan begini. Bagaimana itu? Orang ko memang babaun. Pakai baunya, tapi nya tak sadar baso babaun. Nya tagak di samping awak, tak tahan parui amu badoah je. Tak tahan parui, entah pemuruk parui tabaa, baca rohnya boleh amu putuin sembayang. Lalu pindah mau ke tempat posisi yang lain. Ketika itu kita cari-cari bahan, kaji-kaji, dapat penjelasan bahawa orang-orang tertentu yang kadang-kadang kita tidak berencana ketemu orang itu, atau orang itu pun tidak berencana lalu katakan itu, rupanya busuak no, busuak itu sampai tidak bisa kita menahan. Tidak konsentrasi pengana ke busuak saya. Bolehkah kami pindah tempat salat? Kita cari-cari bahan, ketemu lah bahan. Boleh pindah tempat salat. Kalau tidak bisa nyampian berjalan, putu yang salat tu pindah ke sebelah, salat balik. Bara tinggal ikuti. Bara dapat satu, bara tinggal ikuti. Janganlah singgung dia. Bijaksana. Saf tengah. Nyo samping bersuak. Imu kuat bersuak, lakang bersuak, samping bersuak. Dua awak salah dia. Kalau kita memang ada orang yang namanya pemburak parui. Tahu pemburak parui? Tunggu dulu. Ada orang ko nampak pemburak parui. Sehingga memang tak bisanya. Kadang-kadang suka muntahnya. Dilanjutkannya salat tak bisa, tak konsentrasinya. Dia putuskan salat sama dengan terkentut. Awak kalau terkentut atau uluk kan lurus ke belakang. Ke belakang atau ke sana. Yang penting jangan ganggu. Nanti barang yang kosong orang akan merapat. Tersinggung orang, ia pura-pura terkentut ke lah, Wak.
Bawa kemindah cekuang busuk, itu dibangi kau. Aku bau ayam maram, itu bangi. Sebab nampak busuk aku kan cia ayam maram. Yalah, tanda pernah tanah ayam ibu tu. Cia ayam maramku busuk. Cuma coba bukan nak percaya. Kondisi kita jangan sampai mengkonsumsi makanan yang aromanya nanti kalau kita sendawa atau mahangok bisa mengganggu orang. Itu maka dicontohkan bahwa jariang, itu contoh jariang. Di zaman Nabi tidak ada jariang. Tidak ada jariang. Jengkol malu di sana. Kalau kini lah ada, dia dibawa orang. Tapi tetap orang sana tidak pandai jariang batokok, tidak pandai orang sana. Dendeng, lambuk, jariang batokok, sama lado, tidak pandai orang sana. Jariang tu contoh di guru-guru kita siswa. Sebab kalau makan jariang, tapi bukan hanya jariang, ada makanan tertentu yang bisa berbau. Seperti cakap durian. Durian tu tidak berbau gitu. Di sendawon baru bau. Nah, orang sendawon kadang-kadang tidak sadarnya. Tiba-tiba kalau sendawon serang, lama pecah konsentrasi orang. Untuk itu kalau kamu makan duriannya sudah sembahyang. Sudah sembahyang. Ibu kau kalau sudah sembahyang hilang durian terus. Ando anah. Aku pengalaman pribadi mau. Janji sudah isa lah kau makan durian kurang mantan durian kurang isa. Hilang. Kalau itu nanti terjadi, bawa durian ku ke laman, ando laman. Durianku jauh babaun. Jadi bukan duriannya, bukan jariannya, yang penting apapun termasuk badan kita yang busuk. Ada pakaian tertentu kalau dipakai busuk Pak, titoron. Babaun yang paluah tu agak lisih. Lisih. Barangkali situ hikmahnya kita sebelum salat bersih-bersih. Ini bersih. Jangan sampai terganggu orang gara-gara kita. Pakai bersih-bersih, nyaman. Nah, kata Nabi, baru kita baca kau. Man akala thauman au basalan. Siapa yang makan bawang putih, thaum. Bawang ko durang sinam bagatok. Tahu bagatok? Bahkan bawang merah ko di orang Bombay, orang India tu bagaikan sayu aslinya. Jadi makan. Bawang matah tu. Matah. Bagaikan sayu. Cuman beko aromanya. Awak kan bawang kerdil. Digoreng melangi baunya kan. Mekasihnya bawang matah yang dikonsumsi dengan matah. Tapi barang kalau digoreng, kacang saya lah tukar nama no. Dia berganti kacang, ya ganti bawang goreng. Kacang nama no. Kacang tujin, baik kok. Kacang goreng lah lo. Namun kacang tujin. Naik leting kacangku. Dia bagawa aja. Bawang goreng yo saladari. Saladari atau saladari? Saladari. Jadi sauman bawang putih, basal bawang merah. Di negara Iwa tidak ada orang menggatok bawang. Tahu menggatok? Di negara lain. Sehingga aromanya bawang busuk. Barangkali itu yang dimaksud. Nah, siapa yang memakan sauman atau basalan fal ya'tazilna, maka hendaklah dia menjarak daripada kami, menyingkir ke sini.
Kalau mengecek ko mau no. Mahau. Jadi fal ya'tazil masjidana, jauhi masjid ko. Kenapa sebab begitu? Mengganggu keusukan fokus konsentrasi orang yang salat. Wal yaqnut fi baiti, di rumah juga. Jadi kesembahyang pergi ke surau. Kan tegas penjelasan Nabi. Tegas. Bagi kami laki-laki dan bininya pasti perempuan tu. Kecilkan ke suami wa. Iko hari Jumat kini go tukar le baju papa go. Berpala tu. Tukarlah tu lah do baju nama trika. Kadang-kadang ada yang bantu tak tahu urus suami nak ko. Kopiah inyak kemana kuniang kopiah sekuniang. Kuniang kopiah. Pakaiannya tak jelek. Maka yang terbaik seseorang kalau pergi ke pertemuan umum masjid Jumat hari raya bersih-bersih. Hindari makanan yang bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang beribadah. Awak ke rumah Allah, jangan bikin yang busuk-busuk di rumah Allah. Sebab masalahnya bukan hanya bau nirang, tapi kitalah merusak kenyamanan rumah Allah tanpa kita sadari. Sebenarnya Allah nak reda ya awak. Kenapa Allah nak reda awak bikin rumahnya kotor, membikin rumahnya busuk, bau? Bahkan diganjari orang yang milih sampah walaupun sedikit di masjid, karena dia telah membersihkan rumah Allah. Kan dulu lah pernah kita kecil, seorang perempuan hitam suku mana memilih-milih sampah saruk di masjid Nabi. Satu malam Nabi tanya ke dia, nak nampak dan bolmanya. Dia jawab sahabatnya lah meninggal. Kami risih segan memagih tahu kepada Rasulullah, sebabnya meninggal malam. Tasim Baba Nabi. Tahu Tasim Baba? Bamu kau nak kalian dia tahu kamu. Ianya meninggal malam Rasulullah, risih kami menjaga engkau. Tunjuk kepada rumah kuburannya. Begitu mana Rasulullah perhatian kepada wanita tukang karajonya mengaminan nang kumuh sampah di masjid. Mulia itu karajo. Kenapa mulia? Bakarajo di masjid membersih rumah Allah. Tidak rendah gitu, cuman manusia enggak rendah. Siapa yang bekerja di masjid sebagai marbot, kalau doa namanya angku garin, ikhlaslah niat, ikhlaslah. Gaji diterima, tempat tinggal diuni, tapi kerjalah dengan ikhlas. Ikut rumah Allah. Bersihkanlah bagus-bagus, rapi-rapi. Sebagai bukti kecintaan kita ke rumah Allah. Jangan rusak, jangan kotori rumah Allah itu. Jangan rusak, jangan kotori rumah Allah itu dengan bau-bau, dengan busuk-busuk dan sampah-sampah. Kalau di kita di sini di anak-anak, yang paling payah anak-anakku. Mengumbihku pada lubang itu. Tukui gulu-gulu masuk ke bawah pihak. Kadang-kadang pengen mengkaret, payah wak. Panik managah, bayu cara managah, dan itu terulangnya balik. Ini masih anak-anak. Itu mengotori masjid, tidak layak. Nah, jadi kalau ada nanti orang sudah makan bau, apakah nak ke surau? No? Ini yang salah. Kenapa waktu lampir masuk, nyo makan makanan yang bau-bau? Kalau itu alasannya sehingga ke surau, sehingga bisa rumah, itu ciluah namanya. Cadiak namanya. Supaya ada alasan, awak nak ke masjid, muncul awak busuk. Itu mencari kakak. Kalau kau busuk, ia muncul sudah sampai mereka. Lantuan makan durian pada taluk. Yang kelima, berjalan dengan tenang. Aku nak cok kanai wak. Kanai mana? Sebenarnya kanai. Berjalanlah dengan tenang, sopan, jangan terburu-buru.
Dianjurkan berjalan menuju salat dengan khusyuk, tenang, tentram. Nabi telah melarang umatnya berjalan menuju salat tergesa-gesa, terburu-buru, kadang-kadang berlari, karena takut ketinggalan salat. Dalam hadis kau bunyi begini, pada saat kami sedang salat bersama Nabi, kata Abi Qatadah, tiba-tiba Nabi mendengar suara gaduh di belakang. Dia mau jawab lah, gaduh. Nah, orang terlambik ku cuk mai boh. Tanyalah Quran terlambik ku. Aduh je. Sudah terlambik no. Boh no. Entah orang muka entah orang belakang. Satu orang nan terlambik ku orang belakang. Enggak ada orang muka nan terlambik. Ibu di belakang. Gaduh suara. Ketika Nabi sedang salat jamaah, tiba-tiba ada suara di belakang gaduh. Gaduh kau maksudnya bukan telak apa, bukan hirwak. Inyo datang dari jauh, cukup tu kasak kusuk terengah suara, terengah pengecian. Kalau kami nama sasak. Lalu Nabi berkata, sesudah salat beliau berkata, Ma sya'nukum, apa urusan kalian cukup sampai gaduh terdengar dan bau? Itu bahasa awaknya. Ma sya'nukum, sya'nu masalah urusan kamu cakap mangkut gaduh bana di belakang. Qalu, berkata mereka, istajalna ila salat, kami tak kagih terburu-buru menuju salat. Sehingga tiba di kami lari lah, atau jalan capek lah, anguk sasak lah, macam-macam lah bunyi. Kita sahabat istajalna fis salila salah, kami bagagih mendatang tampil salat. Rasulullah takut terlambat. Ajaban Rasulullah, faqal, maka lalu beliau bersabda, la taf'alu, jangan lakukan itu. Mengandu balari bersalat, orang takbir masih moto berjalan. Kalau seorang imam yang bijak, imam yang baik, inyo kau nak langsung takbir kau, ditunggunya orang dulu belakang. Minimal bahasa awaknya, ala de ibu, ibu, sawit lah. Itu. Bah yo sembahyang dia. Tegur dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang yang langsung takbir setelah iqamat. Beliau pasti memeriksa, melihat, memperhatikan. Kadang-kadang beliau langsung kesah menyamun orang. Karena kesalat. Bolehkah menegur orang? Boleh. Bolehkah menegur wanita? Boleh. Yang tak boleh kan kelakang. Atulus sah wanita boleh. Pailo imam kelakang, ia turunnya sah ibu boleh. Tapi menegur boleh. Mari kita rapik sah ibu-ibu, rapik-rapik, ibu, aku sembahyang lainnya mata aja, boleh. Kenapa boleh? Tidak ada larangan. Kita diperintah menyiapkan barisan sebelum bertakbir. Jangan gaduh. Bunyi hadis, ma sya'nukum, kami tagagih Rasulullah karena takut tinggal salat. Kata beliau, la taf'alu, jangan kalian karajon tulai. Idza ataitum ila shalah, apabila kamu mendatangi tempat salat, alaikum bis sakinah, hendaklah kalian berjalan menuju tempat salat dengan sakinah. Sakinah
tenang. Wal waqar, hendaklah kalian kau di samping tenang. Kamu apa ini kau? Fama adraktum, maka berapapun yang kamu dapati, adraka mendapati, maka apapun dan sedang mengapapun imam yang kamu dapati, fasallu, salat bersama imam. Tentang apa maksudnya? Wal imamu ala halin, ketika kita tiba tempat salat, imam tu sedang dalam keadaan tertentu, langsung ikut. Allahu Akbar, langsung. Jangan tunggu dulu. Walaupun di sujud terakhir, katalah, fal yasna, lakukan, perbuat sebagaimana apa yang dilakukan oleh imam. Kecuali diduga nanti ada orang serombongan yang terlambat sama awak, boleh kita tidak ikut sebab imam lah selesai, imam lah sudah. Ikiatnya kalau kita datang ke masjid, jangan ribut, jangan gaduh. Sana manga imam, sana rukuk, sana tagak, sana sujud, sana dua. Jangan tunggu lo. Tagak lihat, nampak imam satu awak. Tagak dulu, Allahu Akbar, baru ke bawah. Kau nak buka salat? Apa buka salat? Takbir, takbir. Jangan menyelosoh sing ke bawah. Di kami namanya menyelosoh. Sung ke bawah, nak terbuka-buka salat, masuk ke ruang lagi, kalau Allahu Akbar baru ke bawah. Bara tinggal sempurnakan, bara tinggal sempurnakan, kata beliau. Apakah boleh menyempurnakan berjamaah lagi? Tidak ada petunjuk. Kadang-kadang ada orang tagih jadi imam, tagih jadi imam. Kau deteh kau, orang imam lah tu, nyalah kamat lah kancik. Orang sulit cara orang keluar ni pebininya orang tu. Halo, ya mantu contohnya. Selesailah imam pertama ko dulu salat. Assalamualaikum, baru di satu masjid, di salat yang sama, di salat yang sama, dua imam tidak boleh. Itu kan dua imam tu. Di mana tak dua imam? Imam pertama lah selesai. Ini imam yang berhak di situ, anu selesai lah. Ada wak lokal lah tagak-tagak lah untuk salat. Kalau kau salat je di belakang mereka, dia orang atas itu babial dulu selesai, baru kamat. Berkali-kali terjadi di atas tempat. Berkali-kali. Orang selesainya lah jadi Allah Akbar. Bahkan tidak dianggap sana, tidak ada penjelasan tu. Awak yang terlambat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tagak, kemudian jadi imam, salam, kemudian mundur ke belakang. Tidak ada ketentuannya. Tidak ada petunjuk terkait itu. Samperonuan sen surang-surang. Kita balik kaji awal. Heboh di belakang, Nabi Sapo. Bamang ko heboh kalian. Kami terlambat Rasulullah. Nak marah Rasulullah dah. Itulah Rasulullah nak marah. Bangun terlambat kalian. Sasik kalian, masuk neraka kalian saudara. Tak begitu. Kata beliau, la taf'alu. Jangan lakukan itu. Apabila kalian datang ke tempat salat, datanglah, kemudian kalian dapati imam. Bara saja kalian dapati imam, ikut salat imam. Beko bara tercici, bara yang tinggal, sempurnakan. Ado nama menyempurnakan berjamaah jo. Entah bila imam dangkitnya tak tahu. Ia jamaah dia sempurna. Tapi perintahku tak sampai situ. Ado. Yang penting sempurnaan sebara tinggal. Tidak perlu berjamaah. Itunya. Jadi perintah Nabi,
hendaklah kamu datang ke tempat salat dengan sakinah. Semenjak dari rumah sampai tiba di masjid, sakinah, tenang, tidak kasak kusuk, tidak singgah kian, tidak singgah kemari, jalih sasarannya, dan tidak ngerumpi. Sepanjang jalan kamu saji, cari tu. Beko pulang loh. Tiba di pagi hari ada jam 7 tiba rumah. Jam 7 tiba rumah. Kadang-kadang tak tekan nasi, tekan apa jalan, masih berjalan. Yang penting saja buat di rumah, pergi kamu saji, jangan sampai kita celangak, celinguk, cangak-cangai singgah kembali. Sebab cukup itu. Maka datang ke masjid sakinah, tenang. Tenang berarti fokus berjalan. Langsung saya menuju masjid. Imam ketika itu sudah mangah satu. Setelah imam selesai kita naik kata tambah pada kurang. Hadis di bawahnya mengatakan begini. Idza sami'tumul iqamah, apabila kamu mendengarkan iqamah, famshu ila salah, maka berjalanlah menuju ke tempat salat. Wa alaikum bisakinah, mestilah haruslah kamu tu sakinah. Sakinah, jalan lama-lama, tidak terburu, tidak tergesa. La tusri'u, jangan bagai-gagih. Jadi tegaskan, sakinah, tenang. Al-waqar, pertama sakinah. Sakinah kecokot itu maksudnya tenang dan penuh dengan khidmat, ketundukan. La tusrifu, jangan kalian, la tusrifu, jangan kalian kencang-kencang buru-buru. Fama adraktum, berapa kamu dapati, fasalla, salatlah, wa ma fatakum atimu, dan apa yang luput sempurnakan. Kan jalih ketegasan, jalih keterangan. Sepanjang jalan memang ke tempat salat, bahkan dikatakan singgah kalapau kan tak boleh. Kalau ke singgah kalapau sudah salat. Lurus sikit tempat salat. Mau tahu boleh, mengecek boleh, tapi jangan menyimpang. Tenang, sopan santun. Salat. Dianggap orang yang salat. Dihitung sebagai orang yang salat. Berdoanya, mustajab doanya. Sepanjang jalan boleh. Ingat, ketika itu sedang salat walaupun belum mulai, pahalanya pahala salat. Itu yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang ingin berkunjung untuk bertamu. Berikut halaman 4. Nak balas lagi, sabarlah. Yang celak jam terus. Kamu pula celak jam lah. Di siko dikatakan hadisnya dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Kata Ubay bin Ka'ab, ada seorang laki-laki, la a'lamu, yang tidak aku tahu, ada laki-laki lain yang jumlahnya jauh dari masjid. Artinya ada seorang laki-laki rumahnya paling jauh daripada masjid. Kata Ubay bin Ka'ab. Tidak ada orang na rumahnya sejauh itu. Wa kana la tuhti'u salatun, tetapi hebatnya dia tidak pernah luput dengan satu salat pun. Tidak pernah luput, terlambat tidak pernah. Walaupun rumahnya paling jauh, dia tidak pernah luput, tidak pernah terlambat satu pun salat. Lalu dikatakan kepadanya, faqila lahu au qulta lahu lawis taraita himaran, alangkah baiknya engkau beli satu keledai.
tarkabuhu, yang bisa engkau bawa keledai itu dalam kegelapan malam, zalma, atau di tengah terik panas. Katanya menjawab, ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid. Katanya, tidak ada yang membahagiakanku, yang menyenangkanku, rumahku di samping masjid. Aku tidak bahagia bahwa rumahku di masjid, di samping masjid. Ini uridu, aku ingin ayyuk tabali, dituliskan untukku, mamsaya, langkah-langkah kakiku menuju masjid, itu harapanku. Walaupun rumah mau paling jauh, kalian nasihati yang mau beli keledai, enggak. Biarlah rumah mau jauh, karena mau suka. Setiap langkah kakimu dari rumah ke masjid dicatat sebagai pahala. Enggak ibalinya ke oto, apa namanya gini kok? Enggak ibalinya pariur, nimak. Enggak. Nya sobi bajalan. Dan aku ingin agar Allah menulis itu sebagai pahala bagiku. Pulang dan pergi di masjid. Jauhnya. Dan memanglah undang-undang orang awak juga. Nan capek tiba kos ya. Orang jauh, orang dekat. Mecah lu jauh. Nam paling acok dulu tiba ya. Orang jauh, orang lambe. Calik lu. Jadi intinya, ini tidak mau beli kendaraan PT lagi. Nya ingin menikmati perjalanan pahala. Perjalanan pahala, perjalanan menghapus dosa, perjalanan kan menaikkan derajat. Menaikkan derajat. Itu maunya, itu keinginannya. Saja itu. Jadi lalu dikatakan orang kepada Rasulullah, kata Rasulullah kepada orang ko, qad jama'allahu laka zalika kullah. Beruntunglah engkau, berbahagialah engkau, karena Allah akan mencatat, menuliskannya sesuai dengan keinginanmu. Keinginan cukup. Melangkah satu langkah kaki, dapat ini. Aku ingin seperti itu. Kata Rasulullah menjawab, engkau telah dicatat orang yang seperti itu, beruntung. Luar biasa. Tinggal ubah lagi, cek lagi. Berdoa masuk masjid. Ada yang pendek, ada yang panjang. Biasanya kita pilih yang pendek. Yang terbaik yang panjang. Kalau yang pendek, Allahumma fili zunubi. Ya Allah, ampunkan dosaku, waftahli, bukakan untukku pintu-pintu rahmat. Kemudian ada doa gabungan yang dianggap bagus dari sekian banyak hadis. A'udzu billahil azim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Wa biwajhil karim, dengan wajahnya yang mulia. Wa sultanil kadim, dengan kuasanya yang abadi. Dan daripada syaitan yang terkutuk. Bunyi nilai. Baca sampai mana tu? Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulullah. Allahumma ftahli rahmat. Pas. Kenapa daripada syaitan? Syaitan mengikuti. Setiap kita keluar rumah menuju masjid, syaitan mengikuti. Maka untuk melepaskan agar syaitan jangan masuk bersama kita ke masjid, baca doa.
Baca doa. Kenapa kita diikuti setan? Setan tidak ingin kita beribadah, tidak ingin kita konsentrasi dalam beribadah. Yo, ikuti. Maka dikatakan di sini, A'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanil karim minasy syaitanir rajim. Setelah itu baru bismillah wassalatu wassalamu ala Allahumma ta'ala wa barakatuh. Tanggal setan di luar. Tinggal setan di luar. Ketika masuk masjid, kaki kanan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yu'jibuhu taimun fi sya'ni kulli. Kata Aisyah, Nabi itu sangat memperhatikan untuk mendahulukan anggota yang sebelah kanan di dalam segala hal seperti bersuci, bersih rambut dan memakai sandal. Dalam segala hal kerja Rasulullah suka mendahulukan kanan. Kecuali hal-hal yang tidak pantas belok kiri. Dalam hal yang tidak pantas belok kiri. Ajo nampak ke kanan kiri belum dulukan yang kanan untuk yang baik-baik. Untuk termasuk mengaca, memegang, itu mengaca, memegang kanan. Usahakan dengan kanan, pergunakan tangan kanan. Karena Nabi suka dan senang orang melakukan satu dengan tangan kanannya. Namanya tayammun. Bahkan sampai bersikik pun Nabi juga kanan. Sikik. Kan kanan dua, kanan. Gosok gigi kanan. Lalok pun kanan. Karena beliau selalu mendulukan yang kanan. Maka siapa yang mengadakan suatu amalan, dicontohnya Rasulullah. Kanan dulu, masang terompah kanan dulu. Masang baju, aku nak coba tak terkena. Iya kan itu coba tak terkena. Jangan prakteklah sih kok. Ba mangko masang terompah kanan dulu. Yang baik. Buka terompah buruk. Sebab nak terompah lah. Mana cak berterempah pada nak terempah? Makanya kanan dulu. Buka terempah, sakit kaki wak. Yang kiri. Teruslah. Masang baju betul loh. Masang baju kan tertutup aurat. Angin badan kanan. Membuka kiri. Gosok gigi kanan. Bersikik kanan baik-baik. Ini baik-baik. Cuman melasi hidung kau tak pernah tahu. Semua tak pernah orang melasi hidung. Halo, pernah orang melasi hidung? Masuk selemu kanan buruak, baik buruak. Mancampaan Nabi itu buruak. Mancampaan buruak baik jadi kanan. Jangan, tapi melasi tak ke kanan dah. Kanan dulu sampai kita ke kiri. Bahkan kalau nam buruk-buruk tu dalam salat kita ada tersisa makanan si kuah. Kalau yang ke bibir, cik ke kiri. Jangan ke kanan. Sebab nam buruk. Begitu Rasulullah. Ketika beliau masuk masjid, kanan dulu. Nama nancak masuk pada keluar. Ke dalam rahmat. Keluar, nanti minta apa? Fadlik. Keluar kiri. Semalam kalau keluar itu nak terkena amil. Lebih-lebih kalau keluar orang ramai-ramai, entah mana dulu saya keluar. Iko kita baca bagaimana supaya kita disambut sebagai tamu di rumah Allah. Dicatat sebagai orang yang patut dimuliakan, dirahmati Allah. Karena kita termasuk tamu yang beradab. Tamu yang beradab. Dan ragu. Anak, dalam mencatat saudara semua. Semoga dengan kita baca-baca itu, Abu. Tenambek saudara.
Orang lah assalamualaikum. Lalu boleh bu, boleh menemani boleh. Menemani. Tapi nyo jadi imam dakwah dah. Terpaksa tak boleh. Yang tidak boleh, kita terlambat datang, berdua bertiga orang, kita lah satu salat, kemudian imam selesai, atau kalau kemukul serang, tidak boleh. Tidak ada aturannya. Itulah kebiasaan saya. Kebiasaan. Silakan. Kalau rancak ke masjid lah. Kalau kita baca buruk ke masjid lah, kena macam mana? Kalau niatnya ke masjid untuk bisa capek tiba di masjid, bisa awak santai, bisa istirahat, bisa bersiap, bagus niatnya. Tapi kalau untuk melak, nancako ke juga. Mesti duduk nah, bantu nampak awak luang luar aku, itu lah melak. Kanan. Tanpa beda laki-laki perempuan. Kanan. Ikukannya mempedomani yang tak tapik dalilnya. Karena wanita telah masuk kiri, jadi kiri dulu. Wanita diciptakan daripada tulang rusuk kiri. Makanya kita ke kiri-kiri lupa nunsaf. Kan tak pas. Tak ada dalilin, tetap kanan. Kalau ada pengecualian pasti sudah disebutkan. Ada alasan yang paling mantap lah itu dah. Oh, dengarlah. Teleng musajid dia nyonya. Teleng musajid. Anak teleng musajid, ia laki-laki kanan, awak harus berusi supaya. Itu kan nak dalil lah. Lah. Okey. Itu. Musalah ya. Musalah bahasa Arab. Bagaimana kalau surau? Surau, musalah, langgar itu musajid. Cuman di situ tidak pakai Jumat. Untuk membedakan itu durang awak antara musajid pakai Jumat yang tidak. Dikasihlah nama surau ko dengan surau. Musajid ketik surau. Kasih musalah. Yang masjidku sebenarnya adalah suatu tempat yang dibangun besar atau ketek, di situ dipakai untuk salat 5 waktu dan salat Jumat. Kalau pakai salat Jumat jami', kalau tidak masjid saja. Kapan saja kita masuk musalah, kalau memang itu dipakai, dipergunakan untuk salat 5 waktu. Sekecil apapun itu masjid namanya. Maka ketika kita masuk musalah, masuk surau itu, niatnya tetap masjid. Tidak tatu surau tu. Sengaja aku tatu surau nak tu. Sekian kaji. Cek lain. Oh boleh ya. Awak baca Quran macam konsep lah. Boleh. Kita tidak disuruh menghafal doa. Yang disuruh kita ko berdoa. Dan tidak disuruh kita ko namanya mau ulang-ulang doa. Yang disuruh kita ko teruslah berdoa dan ulang-ulanglah doa. Tertengok tak? Mencelak konsep atau tidak mencelak konsep tidak masalah. Dan kita kan tak ujian dalam doa itu. Celak konsep ya doa tidak betul. Lah. Semoga berfaedah manfaat. Diakhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jami'il hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.